Assalamualaikum, Bu Ervina. Waalaikumsalam Bu Mela. Gimana nih, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Mela gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Makasih ya Bu Vina sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dan bersedia membantu saya menyelesaikan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, dalam kegiatan supervisi, ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, sekarang ini yang akan kita lakukan adalah pra-observasi dengan menggunakan teknik percakapan coaching. Semoga apa yang kita lakukan dapat membawa manfaat bagi kita semua, untuk saya, untuk Bu Vina, dan untuk dunia pendidikan. Amin, amin. Perlu saya sampaikan bahwa coaching dalam supervisi akademik bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi diri guru sebagai pendidik, khususnya kompetensi mengajar. Baiklah, kita mulai saja ya Bu Vina ya. Iya Bu Mela. Oke, Bu Vina, apa harapan Ibu dari percakapan dalam pra-observasi ini? Saya berharap dengan Ibu Mela saya bisa bertukar pikiran sehingga bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar. Oke, jadi Bu Ervina berharap setelah kita ngobrol ini kita bisa bertukar pikiran ya, dan nanti Bu Ervina bisa menggali potensi yang Bu Ervina miliki. Semoga saja harapan tersebut bisa tercapai Bu Vina ya. Amin, amin. Oke Bu Vina, saat observasi nanti Bu Ervina akan mengajar apa? Bisa dijelaskan mungkin? Iya, saat observasi nanti saya akan mengajar mapel IPAS. Kebetulan di kelas saya sampai di unit 5, topik 2 yaitu tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Oke, baik. Jadi saat observasi nanti Bu Ervina akan mengajar mata pelajaran IPAS ya, di topik daerahku dan kekayaan alamnya ya. Betul. Oke, ya. Nah, Bu Ervina, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya? Ada 3 tujuan pembelajaran dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan besok, Bu Mela. Ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Kemudian peserta didik mengorelasikan atau menghubungkan pengaruh geografis kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Dan yang terakhir, peserta didik menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya, lalu dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya, dan yang terakhir, dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Betul seperti itu ya? Iya, betul. Nah, selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan atau area pengembangan yang hendak Bu Ervina capai itu sebagai guru apa sih? Jadi saya ingin mencapai beberapa hal nih Bu Mela. Ya. Yang pertama saya ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, kemudian meningkatkan kemampuan siswa berkolaborasi, serta meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kemampuan siswa menunjukkan kreativitasnya, Bu. Baik, jadi Bu Ervina ingin mengembangkan keterampilan Bu Ervina, gitu ya, dalam mengembangkan keterampilan komunikasi murid, gitu ya, berkomunikasi, berpikir kritis dan juga kreatif. Jadi Bu Ervina itu ingin meningkatkan keterampilan abad 21 pada murid, begitu ya? Betul. Oke. Nah, dari 4 keterampilan tadi ya, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif. Nah, yang secara spesifik ingin diobservasi, yang bagian mana tuh? Kalau saya ingin yang berkolaborasi. Jadi kemampuan siswa dalam berkolaborasi itu, saya ingin asah kemampuan saya untuk mendevelop siswa supaya mampu berkolaborasi. Oke, baik. Jadi
kompetensi atau area spesifik yang ingin Bu Ervina kembangkan, yaitu kemampuan dalam meningkatkan kolaborasi murid, seperti itu ya? Betul. Oke, menurut Bu Vina nih, apa sih indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tersebut? Saya ingin minimal 50% siswa di kelas saya itu aktif dalam diskusi kelompok, aktif juga dalam permainan yang nanti akan saya sajikan di kelas gitu Bu Mela. Oke, jadi menurut Bu Ervina, indikator ketercapaiannya itu nanti 50% siswa aktif dalam diskusi kelompok dan juga aktif dalam permainan ya? Iya. Oke, wah luar biasa nih. Lalu strategi yang Ibu persiapkan untuk mencapai keterampilan tadi atau area yang Ibu ingin kembangkan itu apa strateginya? Karena saya ingin menitik beratkan pada kolaborasi siswa ya Bu, tentu saya ingin menggunakan strategi student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di antaranya saya menggunakan metode kerja kelompok dan metode permainan Bu Mela. Oke. Ya, jadi tadi sudah Bu Ervina sampaikan strategi yang dipersiapkan oleh Bu Ervina untuk mengembangkan keterampilan Bu Ervina itu. Bu Ervina menerapkan pembelajaran student center ya, dan juga menggunakan metode kerja kelompok dan juga permainan. Betul. Wah, menarik sekali. Bisa dijelaskan Bu Vina seperti apa sih permainannya? Oh iya, dijelaskan singkat ya Bu Mela ya. Jadi permainannya nanti anak-anak akan dibentuk secara berkelompok-kelompok. Satu kelas akan saya bagi jadi 4 kelompok Bu Mela. Masing-masing kelompok akan mendapatkan satu set soal, kertas soal dan satu set kertas jawaban. Nanti di papan tulis saya akan siapkan styrofoam untuk menempel pertanyaan dan jawaban tersebut. Jadi masing-masing kelompok nanti saling berlomba mencocokkan antara soal dan jawaban yang cocok dengan soal tersebut. Nanti kalau sudah ketemu, baru ditempelkan di styrofoam yang ada di papan tulis yang sudah saya siapkan. Oke. Wah, kedengarannya menarik sekali. Kapan bisa dilakukan observasi? Insya Allah observasinya dilaksanakan sesuai jadwal IPAS, yaitu di hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 ya Bu Mila. Oke, ya jadi rencananya akan dilakukan observasi pada hari Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2023 pada jam keberapa? Jam pertama sampai jam ketiga. Ya, jam pertama sampai jam ketiga, 3 JP ya. Nah, pada saat observasi nanti, saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ervina. Nah, setelah itu, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, untuk kegiatan pasca observasi, nanti saya informasikan kembali untuk jadwalnya, karena memang saya harus didampingi oleh pengajar praktik. Seperti itu. Oke, nah Bu Ervina, alhamdulillah nih, percakapan observasi kita nih sudah hampir selesai nih ya. Nah, sekarang gimana nih perasaannya Bu Vina sekarang? Saya merasa sangat senang bisa bertukar pikiran dengan Bu Mela, bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi juga supaya nanti saya di kelas bisa lebih lancar lagi mengajarnya. Alhamdulillah, saya juga senang kita bisa ngobrol bareng ya pada kegiatan praobservasi lagi ini. Semoga nanti kegiatan observasi kita berjalan lancar, pasca observasinya juga nanti diberikan kelancaran ya. Saya sudah tidak sabar nih mau lihat Bu Vina ngajar, kayaknya seru banget nih pasti ya. Nah Bu Vina, terima kasih ya Bu Vina ya. Semoga kegiatan kita nanti dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Sampai ketemu nanti Bu Vina. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sukses dunia mantap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa.
Oke, langsung saja ya, Pak Aji dan Bu Ervina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Ani Sriwahyuni. Yang saya hormati Bapak Muhammad Aji Ridwan yang alhamdulillah saat ini sudah datang di tengah-tengah kami untuk melakukan kegiatan pendampingan individu 5. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, Bapak perkenalkan ini Ibu Ervina, mungkin sudah kenal sebelumnya. Ya, ini adalah Bu Ervina. Bu Ervina ini adalah Pak Aji. Perkenalkan ya, Pak Aji ini adalah Bu Ervina, rekan kerja saya yang membantu saya dalam kegiatan supervisi akademik dengan percakapan coaching. Bu Ervina ini adalah guru kelas 4B di SD Negeri Bujanggadung. Kita mulai saja ya, Bu Ervina, Pak Aji. Oke. Assalamualaikum Bu Ervina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya nih Bu Ervina? Alhamdulillah sehat Bu Mela. Oke, pada pertemuan kali ini ya, seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya pada pra-observasi ya, kita hari ini akan mengadakan atau melakukan kegiatan atau tahap pasca observasi ya. Sebelumnya saya sudah melihat kegiatan observasi di kelas Bu Ervina, melihat bagaimana Bu Ervina melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, sama seperti pada percakapan pra-observasi, pada percakapan ini juga atau pada kegiatan ini juga akan dilakukan percakapan dengan menggunakan teknik coaching seperti itu Bu Ervina. Nah, sebelumnya apa nih harapan Bu Ervina dari percakapan ini? Harapan saya bisa berdiskusi bersama dengan Bu Mela tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan dan sudah Bu Mela observasi waktu di kelas. Ya, itu harapannya ya. Harapannya Bu Ervina nanti bisa berdiskusi, kita nanti berdiskusi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bu Ervina lakukan pada saat kegiatan observasi kemarin. Nah, Bu Ervina, gimana nih perasaan Bu Ervina nih setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Gimana perasaannya? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang dan lega Bu Mela sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang saya buat. Oke, jadi alhamdulillah Bu Ervina merasa senang dan juga lega karena pembelajarannya itu sudah dapat terlaksana sesuai dengan rencana, begitu ya? Ya. Ya, alhamdulillah ya Bu Ervina, alhamdulillah sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rancangan yang sudah Ibu buat. Nah, Bu Ervina bisa diceritakan lagi tidak dari proses pembelajaran kemarin pada saat observasi, hal baik apa atau hal yang sudah baik itu yang sudah berjalan pada saat proses pembelajaran kemarin itu apa? Alhamdulillah yang sudah berjalan baik di kelas waktu pembelajaran berlangsung, yaitu tujuan pembelajaran yang saya tetapkan sudah tercapai Bu Mela. Waktu itu saya menetapkan ada 3 tujuan pembelajaran ya, terkait dengan mata pelajaran IPAS. Kemudian juga karena saya menitik beratkan pada keaktifan siswa, maka alhamdulillah juga saat proses belajar anak-anak semuanya aktif, baik itu dalam kelompok maupun saat permainan gitu Bu Mela. Jadi dalam diskusi pun anak-anak semua ikut berperan. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah ya. Jadi Bu Ervina merasa senang karena tujuan pembelajaran sudah tercapai, kelas juga saya lihat kondusif begitu ya. Dan juga yang paling utama itu area pengembangan yang ingin Bu Ervina capai itu untuk meningkatkan kolaborasi murid juga sudah terlaksana dengan baik ya. Anak-anak aktif dalam diskusi kelompoknya. Lalu juga pada saat permainan saya lihat juga anak-anak antusias sekali, luar biasa ya. Nah, menurut Bu Ervina nih, dari indikator keberhasilan yang sudah ditentukan pada awal kita percakapan pada pra-observasi, ya, apakah proses pembelajaran kemarin itu sudah mencapai indikator keberhasilan?
Iya, alhamdulillah sudah mencapai indikator keberhasilan ya Bu Mela. Di praobservasi saya menyebutkan bahwa 50% siswa saya harapkan bisa aktif di kelas berkolaborasi bersama teman untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan itu tercapai. Lebih dari setengah kelas gitu ya berhasil sudah aktif dalam diskusi kelompok dan proses pembelajaran yang berlangsung. Ya, alhamdulillah sekali ya Bu Vina ya. Jadi Bu Vina merasa kemarin sudah mencapai indikator keberhasilan, yaitu 50% siswa itu, lebih dari 50% siswa aktif dalam pembelajaran, dalam diskusi kelompok, dan juga berpartisipasi aktif dalam permainan kemarin. Ya, alhamdulillah sekali. Nah, dengan begitu berarti Bu Ervina telah mampu meningkatkan kompetensi Ibu dalam meningkatkan kemampuan kolaborasi murid. Nah, sekarang apa nih yang Bu Ervina ingin kembangkan dari pembelajaran kemarin? Yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran di kelas saya itu untuk selanjutnya adalah kreativitas siswa Ibu Mela. Karena di abad 21 ini kan kreativitas siswa juga sangat penting untuk mengembangkan pribadi siswa gitu. Baik, jadi Bu Ervina ingin mengembangkan kreativitas siswa ya, atau kemampuan Bu Ervina dalam mengembangkan kreativitas siswa dalam membuat karya tentunya ya. Nah, menurut Bu Ervina, apa sih indikator keberhasilannya supaya nanti Ibu tahu bahwa rencana pengembangan yang Bu Ervina akan kembangkan itu berhasil? Indikator keberhasilannya diantaranya anak-anak dapat menuangkan idenya, Bu Mela dapat menuangkan idenya pada saat pembuatan karya maupun dalam saat proses belajar. Karena seringkali kalau di kelas itu kan sebelum membuat karya biasanya saya memberikan contoh. Nah, beberapa siswa yang sampai detik ini gitu masih mencontoh saja gitu Bu Mela, belum bisa mandiri dalam menuangkan idenya. Sehingga saya harap nanti di proses pembelajaran selanjutnya saya bisa mengembangkan kemampuan saya dalam mengoptimalkan kreativitas siswa di kelas. Wah, luar biasa ya. Jadi indikator keberhasilannya nanti ya, anak-anak dapat menuangkan ide yang dimiliki sesuai dengan aturan pengerjaan karya tersebut. Tapi lebih dari contohnya begitu ya. Jadi anak-anak terasah lagi idenya untuk menuangkan idenya dalam sebuah karya. Oke, jadi itu adalah indikator keberhasilannya ya. Nah, menurut Bu Ervina, siapa sih yang akan bisa mendukung untuk pengembangan atau rencana pengembangan yang tadi itu? Kalau untuk kemampuan berpikir yang kreatif, tentu perlibatan guru kelas maupun guru mapel sangat penting. Tapi khusus untuk pembuatan karya ini, tentu peran orang tua juga penting Bu Mela. Peran orang tua dalam menyiapkan alat bahannya mungkin dari rumah gitu ya, itu sangat diperlukan. Kemudian juga fasilitas dari sekolah gitu. Misalnya seperti ada kertas A3, misalnya juga krayon yang mencukupi untuk di kelas gitu. Jadi itu juga cukup mendukung dalam pengembangan saya selanjutnya di kelas gitu. Oke, iya. Jadi menurut Bu Ervina yang akan mendukung adalah guru kelas tentu saja, lalu guru mapel, orang tua murid ya, dan juga fasilitas sekolah. Seperti itu ya. Nah, kapan nih rencana pengembangan tadi tuh? Kapan tuh kira-kira bisa direalisasikan? Insya Allah nanti di hari Jumat saat mata pelajaran seni rupa saya sudah akan memulai Bu Mela, memulai untuk mengembangkan kreativitas anak. Oke, baik Bu Ervina. Jadi rencana pengembangan Ibu ke depannya itu, Ibu ingin mengembangkan kemampuan Ibu dalam meningkatkan kreativitas murid dalam membuat karya ya. Terus yang akan terlibat nanti tentu saja guru kelas, bisa juga bekerja sama dengan guru mapel, dengan orang tua murid, dan juga membutuhkan fasilitas yang disediakan oleh sekolah seperti itu ya. Dan nanti Bu Ervina insya Allah akan melaksanakannya di hari Jumat ini ya, di tanggal 17 berarti ya. Nah, seperti itu ya kira-kira Bu Ervina ya. Oke, alhamdulillah tetap semangat ya Bu Ervina. Semoga langkah-langkah yang sudah direncanakan ya untuk perbaikan ke depannya bisa terlaksana dengan baik ya. Nah, sekarang gimana nih perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol? Senang sekali Bu Mela, saya menjadi ada partner berdiskusi tentang area pengembangan yang ingin saya lakukan di kelas untuk selanjutnya. Ya, iya.
Alhamdulillah ya, saya juga sama merasa senang kita bisa ngobrol-ngobrol, saling sharing seperti itu. Nah, terima kasih ya Bu Ervina. Semoga dengan percakapan coaching ini ya, Ibu bisa menggali potensi yang Bu Vina miliki sebagai guru sehingga mampu mengantarkan murid-murid untuk mencapai kodratnya dengan selamat dan bahagia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Aji Ridwan selaku pengajar praktik saya yang senantiasa mendampingi saya, membimbing saya sampai saat ini di pendampingan individu yang kelima. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.